Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai merger dan akuisisi sebagai tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Sintia Putri, NIM 055. Perkenalkan nama Saya Ali saya Kumaiji, NIM 119. Perkenalkan nama saya Sarani Salsabila NIM 003. Saya Ahmad Ibn Fahri, NIM 007. Saya Indah Rahma Juwita, NIM 063. Baik, langsung saja ke definisi merger dan akuisisi. Nah, jadi di sini merger adalah salah satu bentuk penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika dua perusahaan A dan B melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan saja, yaitu A atau B. Kemudian, dalam terminologi bisnis, akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil alihan atau takeover atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perbedaan merger dan akuisisi. Untuk perbedaan sendiri, yang pertama akuisisi. Akuisisi melibatkan perusahaan yang lebih besar atau pencaplokan untuk mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil. Dengan perusahaan yang mengakuisisi umumnya mengendalikan manajemen. Kemudian untuk merger sendiri, merger melibatkan dua perusahaan setara yang bersedia untuk bergabung, membentuk entitas baru, dan berbagi kontrol serta manajemen. Nah, selanjutnya ada contoh dari perusahaan yang melakukan akuisisi dan merger. Untuk contoh perusahaan yang melakukan akuisisi, yang pertama ada XL Axiata, yaitu akuisisi PT Linknet Tbk pada tahun 2022. Yang kedua ada Sarana Menara Nusantara atau Power, yaitu mengakuisisi 94,03% saham PT Solusi Tunas Pertama Tbk atau SUPR dengan nilai transaksi yaitu 16,73 triliun pada tahun 2021. Yang ketiga ada tiket.com, yaitu akuisisi Blibli pada tahun 2022. Sedangkan untuk contoh perusahaan yang melakukan merger, yang pertama ada Bank Syariah Indonesia atau BSI, yaitu merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2021. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu Goto, merger antara Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021. Yang ketiga ada Indosat Ooredoo Foodsition atau IOH, yaitu merger antara PT Indosat Tbk atau ISAT dan PT Foodsition 3 Indonesia atau H3I pada tahun 2022. Kemudian yang keempat ada Telkomsel IndiHome, yaitu merger antara PT Telkomsel Tbk dan PT Metranet IndiHome pada tahun 2022. Nah, selanjutnya yaitu motif dan tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu ada meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi di sini dimaksudkan pada perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki biaya per unit yang lebih rendah karena mereka dapat membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar dengan harga diskon dan mengoptimalkan distribusi produk, sehingga terdapat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada memperluas pangsa pasar. Di sini memperluas pangsa pasar dimaksudkan pada merger dan akuisisi dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan memperkuat posisi pasar perusahaan dengan memperluas basis pelanggan. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan diversifikasi. Jadi diversifikasi di sini dapat berupa diversifikasi produk dan layanan. Dengan merger atau akuisisi perusahaan, dari perusahaan tersebut akan memiliki produk atau layanan yang berbeda sehingga perusahaan dapat memperluas portofolio produknya sehingga dapat menawarkan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Kemudian yang keempat ada memperoleh teknologi dan atau sumber daya baru. Di sini ketika perusahaan mengakuisisi atau melakukan merger dengan perusahaan lain, maka mereka dapat mengakses teknologi atau inovasi yang dimiliki oleh target akuisisi atau merger yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar.
Bagian untuk selanjutnya contoh konkret atau kasus di mana akuisisi dan merger dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang pertama yaitu 2012 di mana Facebook mengakuisisi Instagram pada tahun 2012. Akuisisi ini memungkinkan Facebook untuk memperluas jangkauannya ke pasar media sosial. Terus yang kedua 2016 Microsoft mengakuisisi LinkedIn pada tahun 2016. Akuisisi ini memungkinkan Microsoft untuk memasuki pasar jenjang sosial profesional. Yang ketiga yaitu 2017 di mana yaitu Amazon mengakuisisi Word. Terus untuk selanjutnya yaitu analisis faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama pertumbuhan atau diversifikasi di mana diversifikasi atau penganekaragaman usaha. Yang kedua sinergi. Yang ketiga meningkatkan dana. Yang keempat perusahaan yang telah menggabungkan diri dengan perusahaan lain. Yang kelima meningkatkan keterampilan pajak, mengurangi risiko. Terus selanjutnya ini ada evaluasi dampak akuisisi dan merger terhadap perusahaan, karyawan dan juga industri. Yang pertama ini perusahaan, di mana dampak positifnya yang pertama meningkatnya skala ekonomi, yang kedua diversifikasi produk dan ekspansi pasar, yang ketiga akses ke teknologi dan keahlian baru lebih mudah, yang keempat penguatan daya saing, yang kelima peningkatan nilai pemegang saham. Untuk dampak negatifnya sendiri yang pertama pengurangan persaingan dan potensi monopoli, yang kedua ketidakpastian dan risiko, ketiga kesulitan integrasi budaya dan sistem, yang keempat hilangnya pekerjaan, yang kelima biaya akuisisi dan integrasi yang tinggi. Selanjutnya ini ada karyawan. Dampak positifnya yang pertama peluang baru untuk kemajuan karir, yang kedua peningkatan gaji dan tunjangan, yang ketiga peningkatan stabilitas pekerjaan, yang keempat akses ke teknologi dan sumber daya baru. Untuk dampak negatifnya ketidakpastian dan kekhawatiran tentang masa depan, yang kedua potensi kehilangan pekerjaan, yang ketiga perubahan budaya dan lingkungan kerja, yang keempat peningkatan stres dan beban kerja. Selanjutnya yaitu yang industri. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama peningkatan efisiensi dan inovasi, yang kedua peningkatan persaingan, yang ketiga peningkatan stabilitas industri. Untuk dampak negatifnya yaitu penurunan inovasi. Oke, selanjutnya yaitu terdapat manfaat dan resiko merger dan akuisisi. Manfaat merger dan akuisisi ini yang pertama yaitu mengurangi skala ekonomi atau pemanfaatan rata-rata dalam produksi dan juga meningkatkan output. Yang kedua yaitu finansial akan lebih baik di pasar modal. Yang ketiga yaitu dapat memperoleh dana karena kreditur percaya dengan perusahaan yang asetnya besar. Yang keempat yaitu diversifikasi atas kegiatan atau bidang usaha untuk menjaga tingkat profit atau keuntungan agar tidak mengalami fluktuasi karena berbagai faktor. Selanjutnya yaitu terdapat resiko merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu konflik antar pimpinan dengan karyawan, yang kedua yaitu penurunan harga saham, dan yang terakhir yaitu kehilangan kepercayaan investor. Selanjutnya yaitu terdapat contoh merger dan akuisisi yang memberikan dampak positif dan negatif pada perusahaan, karyawan, dan industri. Nah, dalam perusahaan sendiri, dampak positif merger dan akuisisi ini memberikan perusahaan besar akses ke teknologi dan keahlian baru yang dapat membantunya bersaing di pasar yang berubah cepat. Akuisisi ini juga dapat membantu perusahaan besar untuk menjangkau pelanggan baru. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat menciptakan monopoli di pasar yang dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi dan layanan yang lebih sedikit bagi konsumen. Sedangkan untuk karyawan ini dampak positifnya yaitu menciptakan peluang baru bagi karyawan yang startup untuk bekerja di perusahaan yang lebih besar dan mapan. Selain itu, akuisisi ini juga dapat mengarah pada peningkatan gaji dan tunjangan. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu dapat mengakibatkan PHK karena kedua rumah sakit mungkin memiliki banyak tumpang tindih dalam staf mereka.
Untuk industrinya, yaitu dampak positifnya itu terdapat mendorong konsolidasi di industri teknologi karena perusahaan besar terus mengakuisisi startup untuk mendapatkan akses ke inovasi baru. Hal ini juga dapat menghambat inovasi karena perusahaan besar mungkin kurang termotivasi untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu dapat menghambat persaingan di industri dan membuat layanan kurang terjangkau bagi konsumen. Yaitu terdapat studi kasus dalam merger dan akuisisi. Pada jurnal pertama itu kita mengambil judul Analysis of Motivation, Process and Implication of Elon Musk Acquisition of Twitter. Analisis faktor yang menyebabkan keberhasilan akuisisi dan merger yaitu pertama motivasi dan tujuan strategi, di mana pada jurnal ini terdapat intellectual property stepping. Elon Musk itu memahami kekuatan media sosial dalam membentuk opini publik dan mempromosikan merek pribadinya serta bisnisnya. Yang kedua yaitu political quotient. Elon Musk ini memiliki ambisi untuk menciptakan platform yang lebih netral dan bebas dari biasanya politik. Dan yang ketiga yaitu enterprise value. Twitter memiliki potensi untuk diversifikasi pendapat yang besar. Selanjutnya yaitu strategi pembiayaan yang efektif, yaitu terdapat leverage buyout (LBO). Akuisisi ini didanai melalui metode LBO yang melibatkan pengguna utang dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu diversifikasi sumber pembiayaan. Pendanaan akuisisi berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman senior, secured term, revolving loans, bridge loans, and margin loans. Yang ketiga yaitu manajemen dan restrukturisasi pasca akuisisi. Itu terdapat restrukturisasi manajemen. Setelah mengakuisisi Twitter, Elon Musk ini segera melakukan perubahan signifikan dalam struktur manajemen, termasuk pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Yang kedua yaitu terdapat pengurangan biaya operasional. Pengurangan biaya yang agresif yang memungkinkan Twitter untuk mencapai keseimbangan arus kas yang lebih baik dalam jangka pendek. Next. Oke, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang keempat itu yang keempat adalah pembelajaran dari studi kasus akuisisi lain. Jadi contohnya seperti akuisisi YouTube oleh Google. Keberhasilan Google dalam mengakuisisi YouTube dan mengembangkannya menjadi salah satu platform video terbesar di dunia memberikan pelajaran berharga khususnya pada Elon Musk. Lalu yang kedua itu perbandingan dengan akuisisi sebelumnya. Jadi melihat dari studi kasus lain tentang akuisisi yang sukses membantu Elon Musk memahami dinamika dan tantangan yang mungkin dihadapi. Yang kelima adalah keahlian dan pengalaman Elon Musk. Yang kepemimpinan dan visi. Musk memiliki rekam jejak yang kuat dalam memimpin dan mengembangkan perusahaan teknologi besar. Lalu inovasi dan teknologi. Kemampuan Elon Musk untuk mendorong inovasi dan teknologi merupakan aset yang penting. Dia melihat peluang untuk mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam Twitter. Oke, next. Oke, untuk kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil, yang pertama strategi akuisisi yang matang. Jadi akuisisi Twitter oleh Elon Musk menunjukkan pentingnya memiliki strategi yang matang dan struktur. Yang kedua adalah visi dan kepemimpinan yang kuat. Keberhasilan Elon Musk tidak hanya terletak pada kemampuan finansialnya, akan tetapi juga pada visinya dan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk mengarahkan perusahaan. Yang ketiga adalah restrukturisasi atau efisiensi operasional. Jadi setelah akuisisi, Musk ini langsung mengambil langkah-langkah signifikan untuk merestrukturi manajemen dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, pemahaman mendalam tentang pasar dan teknologi. Elon Musk memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika pasar media sosial dan potensi teknologi baru. Lalu yang terakhir adalah pengaruh dan kontrol. Dengan menguasai Twitter, Elon Musk ini dapat mengontrol atas salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Next. Nah, ini untuk pelajarannya. Yang pertama itu pentingnya rencana pendanaan yang diversifikasi.
Nah, salah satu pelajaran utama adalah pentingnya memiliki rencana pendanaan yang terdiversifikasi. Lalu yang kedua, kepemimpinan yang visioner. Yang ketiga, manajemen krisis dan adaptabilitas. Keberhasilan restrukturisasi pasca akuisisi menunjukkan pentingnya kemampuan untuk mengolah krisis dan adaptasi yang cepat. Lalu yang keempat, penggunaan teknologi dan inovasi. Yang kelima, analisis mendalam dan persiapan. Dan yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya adalah review jurnal kedua yang berjudul analisis kegagalan implementasi manajemen strategi pada perusahaan 7-Eleven di Indonesia. Nah, analisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan akuisisi dan merger. Yang pertama yaitu regulasi dan peraturan. Regulasi pemerintah yang melarang penjualan minuman alkohol menjadi salah satu faktor penghambat. Ini menunjukkan pentingnya memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di negara tertentu sebelum melakukan akuisisi atau merger. Mohon maaf, ini ada kesalahan redaksi. Ini adalah analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan akuisisi dan merger. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu model bisnis yang tidak jelas. Kegagalan dalam menentukan model bisnis yang tepat dapat mengakibatkan biaya per gerai yang tinggi. 7-Eleven Indonesia dikritik karena tidak tegas dalam menetapkan apakah akan beroperasi sebagai kafe atau convenience store. Ini menunjukkan perlu klarifikasi yang jelas terkait model bisnis sebelum melakukan ekspansi. Next. Yang ketiga adalah kompetisi yang ketat. Persaingan dari perusahaan retail lokal dan asing yang telah mapan di Indonesia menjadi tantangan yang signifikan. Kehadiran pesaing dengan model bisnis yang serupa sebelum 7-Eleven masuk membuat pesaing semakin kompetitif. Untuk alasan yang keempat adalah kondisi ekonomi dan budaya. Kondisi ekonomi dan budaya suatu negara juga berperan dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Kebiasaan konsumen Indonesia yang lebih cenderung menggunakan fasilitas daripada membeli produk, serta regulasi terkait penjualan minuman beralkohol mempengaruhi performa bisnis 7-Eleven di Indonesia. Yang kelima adalah permasalahan internal perusahaan. Dugaan masalah manajemen internal dan persoalan pemegang saham keluarga juga dapat berdampak negatif terhadap kinerja sebuah perusahaan. Penurunan penjualan bersih 7-Eleven Indonesia pada tahun 2015 mencerminkan adanya masalah internal yang perlu diselesaikan. Nah, kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini yaitu dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah akuisisi ataupun merger tidak hanya tergantung pada aspek bisnis semata, tetapi juga melibatkan faktor-faktor internal seperti faktor-faktor eksternal seperti regulasi, pesaing, kondisi ekonomi, dan juga budaya. Diperlukan pemahaman mendalam terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan serta perencanaan strategi yang matang untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam proses akuisisi ataupun merger. Kegagalan akuisisi 7-Eleven di Indonesia menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap lingkungan bisnis lokal, konsistensi dalam strategi bisnis, keputusan terhadap regulasi, analisis risiko yang cermat, dan adaptasi terhadap persaingan pasar. Pelajaran dari kasus ini menekankan bahwa perlunya perencanaan yang matang, kesiapan finansial yang memadai, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis untuk meningkatkan peluang kesuksesan dalam ekspansi bisnis. Untuk pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini yaitu satu, pentingnya memahami lingkungan bisnis. Kedua, konsistensi dalam strategi bisnis. Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, analisis risiko dan kesiapan finansial suatu perusahaan. Kelima, yaitu adaptasi terhadap persaingan. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.